Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Aku City Official. Semoga yang menonton video ini dapat diberikan kesehatan dan kelancaran. Baiklah, jadi pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan soal kontes terbuka Olimpiade Matematika untuk simulasi OSP SMA tahun 2023. Jadi ini adalah soal isian singkat nomor 2. Tentukan bilangan asli n terkecil yang memenuhi persamaan trigonometri berikut. Jadi di situ ada bentuk pecahan yang setara dengan nilai pertangan dari M. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan konsep dalam trigonometri itu kita sebut dengan relasi trigonometri. Kenapa kita menggunakan ini? Karena sudut-sudut yang diketahui itu bukanlah merupakan sudut istimewa, kayak 106, lalu 84, dan juga 24. Nah, kalau diperhatikan bahwa 156 ditambah dengan 24 itu akan sama dengan 180. Jadi yang perlu kita ubah itu sebenarnya adalah yang di sin 156 ini dan cos 156 ini. Nah, 156 derajat itu berada di kuadran kedua. Nah, bagi yang masih belum paham apa itu kuadran dan lain sebagainya, saya akan menunjukkan. Nah, pertama kita bisa membuat diagram kartesius seperti berikut. Nah, nggak mereng, kita buat biar bagus. Nah, jadi kalau kuadran 1 itu berada di sini, kalau ini namanya kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1 itu sudut istimewa yang berada di 0 sampai 90 derajat. Kemudian untuk kuadran 2 itu 90 derajat sampai 180 derajat. Kalau kuadran 3 itu 180 sampai 270, dan yang terakhir di sini 270 sampai 360 derajat. Nah, yang menjadi istimewanya yaitu kalau kita ingin mengubah sinus 156 derajat ini menjadi sudut istimewa yang paling kecil, maka kalau dari relasi trigonometri, bahwa di sini kan sudutnya itu sin 180 derajat dikurangi alfa. Jadi nanti yang setara dengan sinus 180 derajat dikurang alfa itu sendiri adalah sin. Kenapa sin? Karena khusus untuk yang di kuadran 2 sama kuadran 4, jadi kalau kita ingin jadi nilai sin dan cos yang berelasi itu tetap, itu yang direlasikan itu tetap. Tapi kalau seandainya dia di kuadran 1 sama kuadran 3, maka kalau sin 90 dikurang alfa itu malah jadi cos. Dan ada fakta menarik bahwa untuk di kuadran 2 semua nilai sinus yang direlasi itu nilainya tidak akan menjadi negatif. Jadi yang di sini sinnya positif, yang di sini tannya positif, lalu di sini cosnya yang positif. Kalau yang di satu itu semuanya positif. Otomatis sin 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Seperti itu ya. Jadi kita baru mendapatkan satu dulu, kita bisa tulis di sini. Jadi nah, karena cosnya juga tetap, maka kita tulis 180 derajat. Nah, jadi untuk cos yang di kuadran 2 itu adalah nilainya negatif. Ini cos alfa. Seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan dua relasi ini untuk menyelesaikan persamaan di atas. Sehingga jadi untuk langsung aja ya saya ubah, jadi 156 derajat itu sama dengan 180 derajat dikurangi 24 derajat. Kemudian ditambah sin 84 derajat dikurangi sin 24 derajat.
yang per tadi itu cos 180, jadi di sini harusnya negatif, kurangi 24 derajat ditambah ya cos ya, cos 84 derajat ditambah cos 24 derajat. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa sin 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Jadi seharusnya di sini adalah sin 24 derajat terus ditambah sin 84 derajat dikurangi sin 24 derajat. Kemudian untuk yang lagi satu, ini jadinya ini harusnya bukan minus ya. Sorry. Nah ini cos 180 derajat dikurang 24 derajat, harusnya sini min cos 24 derajat ditambah cos 84 derajat dikurang ditambah cos 24. Oh iya ya, minus ya. Oke. Ya maaf ya, sering error di sini. Nah, kalau kita lihat selanjutnya ada yang dikurangi, jadi sin 24 derajat dikurangi sin 24 derajat. Di tengah sisa itu sinus 84 derajat, terus yang di penyebut sisanya yaitu min cos 84 derajat. Nah, jadi sin dibagi cos itu akan sama dengan tan. Jadi di sini harusnya negatif tan 4 derajat. Nah, untuk bentuk sebelumnya itu kan kita diminta untuk mencari kotangan n derajat. Nah, jadi sampai di sini kita sudah dapat persamaan yang lebih sederhana ya. Tetapi yang menjadi masalah nantinya adalah bagaimana kita mengubah nilai kotangan menjadi nilai tangan. Nah, jangan lupa bahwa dalam sudut istimewa itu juga berlaku bahwa negatif tan alfa itu sama dengan tan min alfa. Itu ya. Ini salah satu yang berikutnya. Jadi kalian juga bisa baca-baca kembali sudut-sudut yang ada di trigonometri. Jadi harusnya di sini kotangan n derajat itu sama dengan tan 84 negatif. Nah, itu ya. Nah, langkah selanjutnya kita harus mengubah nilai kotangan menjadi nilai tangan yang ekuivalen atau sama. Nah, bagi yang belum tahu caranya mengubah, jadi saya kembali lagi menggunakan cara grafik. Nah, kita buat dulu ya grafiknya. Jadi seperti ini ya. Jadi semua, jadi di sini kan 0 ya. Lalu di sini ada 90 derajat negatif ya kalau di kiri. Di sini 90 derajat. Nah, pertama untuk grafik ke tangan alfa, jadi tangan alfa sisakan dengan garis biru ya. Jadi harusnya ini itu disebut, jadi dia seperti ini. Ini cuma ilustrasi aja. Nah, sekiranya seperti itu ya. Jadi dia nggak pas di 90 derajat, karena kalau tan 90 derajat itu kan nantinya tidak tak terhingga nilainya gitu. Sedangkan untuk yang lagi satu, untuk yang kotangannya, di kotangan itu segini ya. Jadi dia mulainya itu dari tidak berbalik arah tapi bukan dari nol. Jadi kita ngambilnya ke sini. Aduh, maaf. Jadi dia perpotongannya itu di pas 45 derajat ya di sini. Jadi dia perpotongannya di 45 derajat. Nah, di sini juga ada nilai kotangannya ya. Jadi nah seperti itu ya. Jadi saya tulisin dulu, ini itu adalah kotangan alfa, lalu yang lagi satu itu adalah tan alfa. Nah, bagaimana caranya kita mengubahnya ya? Kita bisa ambil salah satu titik yang berbeda. Contohnya kita ngambil titik yang di 30 derajat aja deh contohnya ya. Kalau kita misalkan ngambil, nah, kita seandainya ambil yang kotangan 30 derajat. Nah, kalau kotangan 30 derajat, ketika kita
tarik garis saya, di kotangan 30 berarti kan di sini ya. Asumsikan berada di sini. Lalu kita tarik garis sejajar, ternyata dia itu sama dengan di 60 derajatnya, yaitu sama dengan tan 60 derajat. Nah, tan 60 derajat ini itu akan sama dengan 90 derajat dikurang 30 derajat. Gitu. Nah, dengan cara seperti ini, kita bisa simpulkan bahwa kalau misalkan ada sebuah sudut yaitu alfa, maka kotangan alfa itu sama dengan tangen 90 derajat dikurangi alfa. Gitu ya. Jadi kita sudah mendapatkan bentuk umum lagi yang untuk kotangan alfa. Gitu ya. Sehingga kita bisa mengubah yang kotangan n itu menjadi tangannya gitu. Oke, kita lanjut dulu. Jadi di sini tuh, maaf. Jadi seharusnya di sini adalah tangen 90 derajat dikurangi n, ya karena di situ n itu sama dengan tangen negatif 84 derajat. Nah, berikutnya kita harus mencari nilai n-nya itu bilangan bulat dan dia bilangan asli dan dia itu minimum. Jadi pasti dia lebih dari 0 derajat. Nah, kita cukup melihat dari grafik ini saja ya, tanpa perlu kita menggunakan persamaan tan alfa sama dengan tan x, kan ada itu ya. Tapi saya pakai grafik ini lagi. Jadi contohnya di tangen 84 derajat kan ada di sini ya. Maaf, ini ya. Di sini. Jadi di sini tuh tangen negatif 84 derajat. Nah, setelah itu kita buat garis lurus ke sini. Ya, kita buat garis lurus. Nah, sehingga akan ada dua grafik dari kotangan alfa yang berpotongan gitu. Jadi yang pertama itu ada di sini dan yang kedua ada di sini. Nah, tetapi karena n itu harus bilangan asli, jadinya kita memilih yang di sini. Jadi kotangan n derajat. Nah, untuk mencari kotangan n derajat, kita bisa melihat ketika 90 derajat dikurang n derajat itu sama dengan negatif 84 derajat. Otomatis kalau kita cari ini bawa ke kanan nanti n derajat, berarti ini 90 derajat ditambah 84 derajat. Sehingga kita memperoleh nilai n yang dimaksud yaitu 174 derajat. Nah, itu ya jawabannya ya. Dan itu sekiranya pas dengan apa yang ditanya. Maksudnya apa yang diketahui di grafik ini ya. Jadi di sini 180 derajat. Ya, jadi cukup mudah ya. Jadi cukup dengan grafik kita bisa tahu nilai dari n tersebut. Baiklah, jadi seperti ini pembahasan soal nomor 2 isian singkatnya. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan untuk soal berikutnya. Dadah.